ke publik. Terkait hal itu, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso buka suara. Sugeng menduga geng mafia itu adalah satuan tugas khusus atau Satgasus yang sebelumnya diketuai oleh mantan Kadipropam Polri Irjen Verdi Sambo. Hal itu diungkapkan Sugeng saat diwawancarai pada Senin 8 Agustus 2022. Dikatakan Sugeng, geng mafia ini memiliki kekuasaan dan kewenangan yang cukup besar. Sebagai penerima kuasa untuk mengungkap kasus drama yang diduga disetting oleh anggota kepolisian dari Polres Jakarta Selatan bersama-sama dengan Jenderal Bintang 2, di mana setelah almarhum disiksa, dipukuli, disayat-sayat, entah apapun motif kebencian mereka, dirusak wajahnya, disobek hidungnya dengan dugaan senjata tajam, demikian juga bibirnya, bawah matanya, kemudian di pundaknya di sebelah kanan itu ada juga dirusak itu, sampai dengan dagingnya terkelupas, bukan dengan senjata peluru tentunya, kemudian perutnya, dadanya, kemudian kakinya juga, walaupun dia pakai celana dan pakai kaos kaki, tapi diduga seperti tusukan benda tajam atau sangkur dan sebagainya. Kemudian jarinya juga dirusak itu, dan diduga dipatahin juga selain dirusak, dicabut kukunya. Kemudian masih banyak kerusakan-kerusakan lainnya seperti rahangnya bergeser dan sebagainya. Kemudian di belakang kepala ini seperti luka sobek sampai dijahit beberapa jahitan itu. Nah, tinggal pertanyaannya adalah apakah disiksa dulu baru ditembak atau ditembak dulu baru disiksa. Nah, dari sini saya bisa berani mengatakan bahwa ini adalah drama yang setelah kejadian baru diciptakan skenarionya. Nah, bedanya dengan drama-drama yang ada di gedung kesenian, diciptakan dulu dia skenarionya baru dilakonkan. Tetapi kalau ini setelah kejadian lalu diundanglah teman-teman dari penyidik, lalu disepakatilah kira-kira seperti apa nanti dramanya. Tetapi karena orang ini tidak biasa merancang drama, tidak seperti orang-orang yang di Hollywood sudah pintar, jadi terlalu mudah untuk kita tebak. Nah, dramanya itu antara lain adalah bahwa setelah almarhum ini diduga meninggal, datanglah teman-teman dari penyidik, lalu mereka melucuti barang bukti, kemudian mengganti dekordernya CCTV tanpa izin Pak RT, diduga demikian. Kemudian menciptakan alibi seolah-olah ada yang pergi ke ambil ke PCR dan sebagainya, itu diciptakan sedemikian rupa. Kemudian ada pengangkutan jenazah dari rumah tapi diduga tidak menggunakan ambulans karena tidak ada tetangga yang mendengar ambulans. Kemudian dibawalah ini ke rumah sakit Polri. Nah, di rumah sakit Polri inilah dilakukan otopsi, kemudian visum repertum, kemudian pemeriksaan nasofaring untuk menguji apakah tertular SARS-CoV-2 atau tidak, atau COVID-19 kan begitu. Kemudian identitas daripada korban ini juga terkadang dia 28 tahun, terkadang berusia 21 tahun. Versi dokter dia berusia 21 tahun, tetapi versi lulusan sekolah polisi dia 2012. Jadi di sini ada 3 versi. Dia versi lulusan 2012 dari Jambi, Brimob, kemudian ada juga dia versi umur 21 tahun, versinya rumah sakit Polri, ada juga dia versi pemohon. Dalam hal ini pemohonnya adalah atas nama Kapolres Jakarta Selatan, dia kelahiran 94 gitu loh. Jadi data orang ini sangat tidak valid. Dan
terkesan apa namanya itu ceroboh dalam membuat suatu skenario, sehingga skenarionya ini tidak begitu apa namanya meyakinkan. Ibarat sebuah sinetron itu, sinetronnya itu tidak menarik kan begitu, tetapi jadi